Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatun Nador selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas TMT 2C serta teman-teman kelas TMT 2C yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi politik dan strategi. Meliputi materi yang pertama, hakikat negara, yang kedua, hakikat konstitusi, yang ketiga, UUD 1945 dan amandemen, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Melanie Sylvia Fitriani dengan NIM 126-204-212117. Yang kedua ada Bayu Kurniawan dengan NIM 126-204-212126. Dan yang ketiga ada Efrida Ristina dengan NIM 126-204-213195. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Bayu Kurniawan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama adalah hakikat negara. Pengertian negara. Pengertian negara menurut KBBI adalah yang pertama, yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa, yaitu agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penerbitan dalam masyarakat tercapai, serta timbulnya anarki dapat dicegah. Yang kedua, sifat monopoli, yaitu negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan. Oleh karena itu, dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan dalam membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, supaya usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan berhasil. Unsur-unsur pembentuk negara. Dalam unsur-unsur pembentuk negara terdapat 4 bagian. Yang pertama, unsur negara secara tradisional. Yang kedua, unsur negara secara modern. Yang ketiga, unsur konstitutif. Yang keempat, unsur deklaratif. Unsur pertama, unsur negara secara tradisional. Rakyat, wilayah, dan pemerintah. Unsur kedua, unsur negara secara modern. Unsur negara yang membentuk wilayah negaranya dengan cara memerdekakan diri dari penjajah atau kekuasaan negara lain. Unsur yang ketiga, unsur negara secara konstitutif. Penghuni wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan hubungan internasional. Unsur yang keempat, unsur deduktif, adanya pengakuan dari negara lain. Asal mula terjadinya negara. Dalam asal mula terjadinya negara dibagi menjadi 3. Yang pertama secara faktual atau kenyataan, yang kedua secara teoritis, yang ketiga berdasarkan proses pertumbuhan. Secara faktual atau kenyataan, cara mengetahui terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang diketahui menurut sejarah lahirnya suatu negara. Dalam terjadinya suatu negara digolongkan dalam berbagai istilah antara lain
pendudukan, penyerahan, penaikan, peleburan, proklamasi, pembentukan baru, dan penguasaan. Berdasarkan proses pertumbuhan secara primer, dimulai dari masyarakat paling sederhana, kemudian berevolusi ke masyarakat yang lebih maju. Suku-suku kerajaan negara rasional, negara demokrasi. Secara sekunder, teori terjadinya negara secara sekunder didasarkan pada suatu negara yang telah ada sebelumnya. Namun ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbul negara yang menggantikan negara yang telah ada sebelumnya. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan tersebut biasanya disesuaikan dengan pandangan dan landasan hidup yang bersumber pada nilai-nilai leluhurnya. Indonesia misalnya memiliki tujuan negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara bisa menjadi cita-cita serta visi dan misi berdirinya negara. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Sementara itu, fungsi negara secara umum ada 4, yaitu untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Teori tujuan negara menurut para ahli. Pendapat dari Nicole Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM, harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti trias Plotkita. Fungsi negara menurut para ahli. Dalam bukunya Web of Government, Max Weber mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi. Dari segi transformasi itu, fungsi negara mencakup fungsi kebudayaan, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melanie. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hakikat konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Menurut Jazim Hamidi, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Konsep konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik, prinsip dasar hukum, dan termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Sifat-sifat konstitusi. Dilihat dari isi secara umum, konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Tetapi tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian, konstitusi harus bersifat fleksibel, tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikuti dinamika masyarakat, dan juga harus bersifat luas, tidak kaku,
dapat mengikuti perubahan dan jika terjadi perubahan haruslah bersifat lentur. Selain dari sifatnya yang formil dan material, juga bersifat tertulis dan tidak tertulis. Unsur konstitusi menurut Sofarnin Lohman, yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dengan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Sebagai forma regimenis berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan 1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. 2. Hubungan antar lembaga negara. 3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara atau rakyat. 4. Hubungan jaminan hak asasi manusia, serta hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Klasifikasi konstitusi. Dalam buku KC WR, Modern Constitution tahun 1975 mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi. 4. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. 5. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Efrida Ristina. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada aturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 berhasil ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia. Struktur dan sistematika UUD 1945 proklamasi terdiri dari pembukaan UUD yang terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh UUD yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan resmi UUD. Dengan keberhasilan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan undang-undang serta pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan baru di Indonesia, maka keberadaan negara Indonesia baik secara de jure maupun de facto telah terpenuhi secara sempurna. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Amandemen adalah cara perubahan konstitusi atau UUD, yakni konstitusi atau UUD yang lama tetap berlaku, sehingga amandemen dilakukan dapat mengubah dengan mengurangi atau menambah pasal-pasal dari konstitusi atau UUD, dapat merupakan bagian lampiran atau menyertai konstitusi atau UUD awal.
Dalam era reformasi, MPR telah 4 kali melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan MPR pada sidang-sidang MPR dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Dalam 4 kali amandemen, telah terjadi perubahan jumlah bab dalam batang tubuh meskipun jumlah pasal tetap dipertahankan, dengan penambahan sejumlah ayat yang disesuaikan dan pemikiran demokrasi, serta perubahan pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal, dan 2 pasal aturan tambahan. Bila UUD 1945 mengenal penjelasan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan undang-undang, maka dalam UUD 1945 amandemen, penjelasan yang pernah ada tidak lagi merupakan bagian dari UUD 1945 amandemen. Dari pengalaman amandemen, terdapat bagian pasal diambil dari penjelasan UUD 1945 proklamasi, yaitu pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian diakui terdapat ketentuan yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan pemikiran bangsa Indonesia tentang kedudukan MPR, yang disebut sebagai lembaga negara tertinggi tidak dikenal lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Karena kedudukan MPR sama-sama sebagai lembaga tinggi negara yang keberadaannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 amandemen. Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuatan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Keempat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, kekuatan Presiden tidak tak terbatas. Lembaga negara menurut UUD 1945 amandemen. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah. Kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan. Keenam, Mahkamah Agung. Ketujuh, Komisi Yudisial. Dan kedelapan, Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi dan pelaksanaan UUD 1945. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan UUD 1945. Sistem pemerintah negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam sistem seperti ini, MPR merupakan lembaga negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Setelah itu adalah Presiden, karena Presiden adalah mandataris MPR. Dengan demikian, kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan ini terstruktur, yaitu MPR memegang kekuasaan negara tertinggi sebagai sumber kekuasaan negara dan di bawahnya adalah Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah yang tertinggi di bawah MPR. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut menyebabkan 3 hal, yaitu: pertama, penegasan karakter presidensil dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menempatkan presiden sebagai pembuat kebijakan. Kedua, perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat terbatas. Ketiga, penguatan peran dan kewenangan DPR dalam bidang legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jika para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi, namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian presentasi dari kelompok 10, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.